biasa kawan-kawannya, tiba-tiba saya ini didatangi dengan bos preman, Mat Janggar. Suatu kehormatan juga ya. Biasanya kita jumpa itu selalu ribut tantang menantang ya Mat Janggar ya. Iya. Tapi tadi telepon saya ingin minta maaf dengan Bang Ray, terutama dengan para subscriber katanya. Dan saya juga ingin melantunkan takbiran katanya. Emang suasana juga masih lebaran. Emang kata saya bisa Mat Janggar? Bisa katanya. Itu sebagai bentuk saya benar-benar sadar dan bertobat dan ingin berterima kasih juga kepada Bang Ray Lampung bersama tim. Agak geseran sini sedikit. Oh, nah. Jadi Mat Janggar ini luar biasa temannya. Sudah kalau begitu katanya kita buat live streaming saja agar teman-teman juga bisa menyaksikan katanya. Sebenarnya saya merasa nggak enak juga. Nggak enaknya begini. Tadi saya lagi ada acara, ternyata Mat Janggar itu sudah ready, sudah standby dia di sini. Begitu saya selesai acara, langsung kita buatkan live streaming ya. Ya kita buatkan live streaming. Nah, jadi bagaimana? Kita mau takbiran dulu. Bagaimana ini? Boleh ya. Oke teman-teman semua. Intinya Mat Janggar ini ingin mengucapkan minal aidin wal faizin katanya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masya Allah. Jadi nggak nyangka juga nih. Terima kasih juga Rek. Ya, ngajak takbiran. Iya, perkenalkan Mak Janggar ya. Tetapi ya mungkin untuk meluapkan unek-unek dan emosionalnya Mak Janggar ini, kata Mak Janggar ini, saya ini walaupun sudah bertobat, saya merasa banyak salah dengan subscriber. Sudahlah, kalau kata saya tadi, jangan ditahan-tahan kalau begitu ya. Monggo langsung saja Mak Janggar ingin meminta maaf dengan subscriber, dipersilahkan ya. Intinya Rek, selama perlakuan saya kurang baik, kata-kata saya kasar, banyak tingkah yang kurang diperkenan sama subscriber Bang Ray. Mohon maaf lahir dan batin lah, dari hati yang paling dalam. Ya, teman kalian sudah dengar sendiri ya. Intinya kan begini, Mat Janggar ya, biar santai itu. Udah pasti ya. Santai saja pokoknya, malam ini milik Mak Janggar pokoknya. Terima kasih lah atas jamuan yang telah disediakan. Ini cuma nalah kadar ya, nggak ada apa-apa kan Bang di desa ini kan ya. Tapi enak Bang ya. Iya, Adem. Itulah suasananya. Nyaman di sini oleh. Ya banyak yang mengatakan seperti itu. Nyaman. Katakan nyaman kata di sini. Waktu mau masuk sini tuh nyaman bener. Anginnya sejuk, semriwing. Beraso nih ya. Berasunian namanya. Berasunian ya. Di itu dulu, di teh dulu santai. Makasih. Doain aja kita, biar kita tidak ada dusta di antara kita ya. Nah, ini luar biasa ya Mak Janggar ini teman-teman, dulu kisahnya ini lawas sekali. Saya dengan Mak Janggar ini kisah lawas yang sangat luar biasa. Saya taruhkan beliau ini di pondok pesantren tempat saya itu belajar ilmu pertama kali. Kabur. Muncul lagi dia dengan Supeng ya. Ternyata untuk menumbangkan Bang Ray Lampung ya. Ya ini namanya lelakon ya. Masih nggak tumbang. Masih nggak mampu juga ya. Ya bagaimana kalau memang
sebelum waktunya kita kalah ya nggak bakal kalah. Nah, jadi buat saudara-saudara semua, kita ini kan baru mulai live streaming nih. Alangkah baiknya bagi subscriber Bangre Lampung ini santai dulu ya, sediakan kopi dulu karena ini obrolan yang sangat luar biasa kita buat malam ini ya. Sambil ngudut juga teman-temannya. Jadi biar fokus dengar ya. Nah, benar itu. Biar fokus. Jadi Janggar biar santai dulu dia makan. Itu ada apa itu? Apa ini? Boleh cerita Itu namanya cicok gigi nih, Pak ya? Cucok gigi namanya. Kalau kata kami di Sumatera ini ya, cucok gigi ya. Begitu makan itu suaranya kepak-kepak. Tapi kalau ompong nggak bisa ini makannya. Kenapa? Giginya kan sudah ompong. Ya, saudara-saudara semua, alhamdulillah malam ini saya ya pribadi dengan Majanggar bisa tampil. Mungkin nanti kita akan sapa menyapa juga ya Majanggar ya. Satu kehormatan juga udah kamu terima datang ke sini. Ya, artinya siapa saja yang datang ke sini kita terima. Ya tapi beginilah keadaannya, balai bambu lah. Tapi enak adem. Ada Majanggar Ya. Majanggar ini kan banyak sekali menguasai keilmuan ya. Bukan banyak lagi. Sudah terlalu banyak ya. Sudah terlalu banyak ya, masih muda beliau ini, tapi ilmu kanuraganya, ilmu spiritualnya itu luar biasa ya. Bahkan banyak beliau ini ditakuti dengan preman-preman besar ya. Ya inilah sosoknya Majanggar ini ya. Nah, dari kejadian yang telah terjadi selama ini, keributan konflik saya dengan Majanggar ini, itu memakan waktu yang sangat panjang, tidak mudah. Kita sabar, ya kita yakin Majanggar ini dia akan tahu nanti mana yang benar, bisa memilih lah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan saya ingin bertanya kepada Majanggar, apa yang Majanggar rasakan ketika Majanggar ini bisa dikatakan itu bertobat saat menjelang bulan suci Ramadan, menjelang hari raya Idul Fitri, sorenya malamnya kita sudah takbiran. Yang pertama hari. Nah, Obat saya sudah nggak sanggup lagi ngelawan kamu. Aduh. Sudah banyak perguruan yang saya pelajari, masih belum sanggup. masih belum sanggup. Nah, satu itu. Ampun. Ngampun. Udah baca lagi ngomong apa? Ada baca lagi katanya. Kedua, jauh sama keluarga itu kerasa. Terasa ya. Sedih ya. Si melihat orang kami pengen rasanya kumpul sama keluarga di rumah. Tapi kemarin dengar-dengar katanya sempat mudik juga, pulang kampung juga ya. Pulang kampung. Berkumpul. Alhamdulillah. Bagaimana sambutan dengan keluarganya? Sudah lama kaget mereka nih. Untung ada Bang Rey juga. Kalau kemarin nggak sadar, mungkin belum juga pulang ke rumah. Oh, begitu ya. Tapi tadi ada yang disampaikan dengan Majanggar ya, Bangre Lampung. Kalau saya ini ingin benar-benar sadar ya dan bertobat, ingin belajar ilmu agama, Bangre Lampung itu pengen mengajarkan tidak katanya. Insya Allah pakai kan saya ajarkan. Makanya sampaikan walaupun hanya satu ayat, sekalipun itu alif. Tetapi kata saya teman-teman, saya ini bukan orang pintar, ini orang bodoh. Saya hanya huruf alif saja, dan mungkin huruf alif itu saja yang akan saya beri pelajaran nanti kepada Majanggar ini ya. Jadi karena Majanggar ini juga memiliki basic yang sangat luar biasa ya. Tetapi saya sempat tidak enak juga dengan Majanggar ya. Tadi nelpon, Bang Rey cepatlah pulang katanya kan ya. Memang lagi ada pengajian, tadi kumpul-kumpul biasalah di majelis di Padepokan Anti Begal Bangre Lampung itu, pasukan alam goibnya sedang kumpul semua tadi dia. Kata saya teman-teman, tunggulah sebentar saya kan ya. Begitu. Ya ini saya sedang menunggu di hutan katanya. Kenapa di hutan katanya? Saya nggak enak, takut ketemu yang lain, takut ketemu dengan si ompong, saya merasa sadar diri dan malu. Lah, terus di hutan tempat siapa kasihkannya? Tempat Mbah Gimbul katanya begitu ya. Nah, jadi beliau ini
duluan ke sini, datang sini. Jadi Pak Gimbolnya ditinggalkan tadi. Ditinggalkan lagi dalam perjalanan. Oh, lagi dalam perjalanan. Di luar aja. sudah menunggu. Lagi saya menyusul. Ini sendirian nanti Pak Gimbol ini. Sama kayaknya masalah Siapa? tadi. Sama Jarod kalau nggak salah deh. Sama Jarod. Iya. Assalamualaikum Bang Rey. Waalaikumsalam. Waduh, maaf ini, aku agak telat. Enggak apa-apa ya. Maaf. Iya, Coba tadi barang aja mbah. tidak apa-apa, aku pinggir sini saja. Aku maaf, permisi. Sini, duduk. Ada. Dimundurkan dikit. Jangan, saya. Terus. Nah, biar kelihatan. Nah, oke. Jadi sama Pak Gimbol. Nanti kalau Bang Rey Lampung dengan Bang Gimbol kita sudah ketemu ya. Benar. Kemarin sudah ketemu dengan Bang Gimbol, ya alhamdulillah. Jadi di tempat Bang Gimbol ini di hutan ini udah semalam katanya, udah semalam. Kenapa nggak langsung datang ke sini aja? Enak. Malu lihat teman-teman yang Apa-apa lah. mereka sudah pakai sarung. Bang Gimbol baik ya. Kasih makan nggak mau Bang Gimbol? Kasih pisang rebus. Pisang rebus. Ya harap dimaklum ya. Tapi enak deh, tapi enak. Ini enak. Ada nikmat itu, Bang Rey. Iya, dinikmati, disyukuri, insya Allah berkah dan barokah ya. Amin. Walaupun hanya sebatas pisang rebus, ubi rebus, singkong, tahu ubi segala macam, yang penting nikmat barokah. Itulah rezeki yang paling utama, yang benar-benar nikmatnya berasal di dalam diri kita. Iya, Benar itu. Takutnya masuk angin saja, makanya aku berikan itu. Jadi aku bilang dengan Mbak Janggar, aku cuma bisa menyajikan seperti ini saja Mbak Janggar. Tapi katanya tidak apa-apa, yang penting aku bisa ada rasa diisi lah, katanya ngomong begitu. Perutnya. Dia Iya. sudah menerima saya di tempatnya pun saya sudah bersyukur. Saya mau tanya ini dengan apa? Dengan Mbah Gimbol ya. Iya, Bang Rey. Kata Mak Janggar tadi telepon, aduh Bang Rey katanya, kenapa saya mau sholat asar zuhur itu ngambil wudhu yang jauh sekali ke sungainya katanya. Benar sholat dia, benar sholat. Itu tadi ku antar dia ke kali itu kan, karena kali itu agak Alhamdulillah, curam ya kawannya. Alhamdulillah sholat dia. Jadi Sholat. memang jauh kalinya. sangat jauh dari ke tempat bubuk, dari tempat kita berdiam diri di situ. Dan juga turun ke sungai itu agak curam Bang Rey. Agak curam kawannya. Kepleset tidak? Hampir Kepleset ya. Jangan ngomong gitulah. Malu Hampir kepleset ya. Alhamdulillah teman-teman, luar biasa malam ini saya kedatangan yang pertama ada Mak Janggar, ada Mbak Gimbol ya. Semoga saja kedatangan mereka ini membawakan keberkahan bagi kita semua. Nah, Amin, jadi amin, amin, ya Allah. saudara-saudara juga yang baru hadir di live malam kali ini, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan dengan Mak Janggar, silakan, atau juga dengan Mbak Gimbol juga dipersilahkan ya. Nah, tetapi ini saya meminta ini tadi kalau Mak Janggar ini kan dia sudah nih, dia takbiran Iya, ya, benar. ya, dia meminta maaf. Nah, mungkin dari Mbak Gimbol mungkin ingin menyapa para subscriber tercinta kita ini, dipersilahkan terlebih dahulu karena kita baru mulai ini kan. Oh iya, iya. Mungkin Mohon ingin- izin dulu terlebih Nah, dahulu iya, dari Bang Rey. iya. Silakan. Baiklah, untuk semua sahabat-sahabat ataupun dari saudara-saudara dari Bang Rey Lampung ataupun dari subscriber Bang Rey Lampung, dimanapun kalian berada, Mbak Gimbol banyak-banyak berterima kasih, dan tak lupa juga Mbak Gimbol meminta maaf kepada kalian semua bila ada tutur sapa dan kata yang salah kepada kalian semua. Mbak Gimbol selalu mendoakan kalian, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezeki, dan segala hajat kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan satu dari Mbak Gimbol, tegakkan kehadiran kalian, yakinkan diri kalian bahwa sesungguhnya kejahatan itu timbul dari hati kita sendiri. Maka dari itu, perbaikilah diri kalian sehingga kalian akan menemukan arti dari kebahagiaan dunia ini. Tawanya mana? Khas Iya, sekali iya. nih tawanya ya. Iya, ciri khas itu ya. Cuma agak dipancing sedikit, Bang Rey. Sedikit. Iya, agak dipancing. Kalau tidak dipancing, tidak akan keluar itu. Tetapi dulu Mak Janggar belum kenal ya dengan ini ya. Belum jauh. Belum kenal ya. Belum, aku pun belum. Aku juga baru ini Baru melihat dia ini. ini. Iya. Jadi dulu ini Mak Janggar ini bos preman besar. Oh iya, aku pernah dengar saja itu, dengar. cuma berita itu. Nah, setelah itu beliau ini banyak teman-temannya ya, seperti Bang Renggo itu komplotan dia semua Oh, tadinya. Oh iya, iya, iya. Bos Ambon ya, Ambon. terus seperti Matomblo. Matomblo. Nah, mungkin
seperti Majanggar juga belum tahu siapa Bagimbul juga ini orang sakti dia. Bisa menghilang ilmu kanuraganya luar biasa. Saya juga kaget nih. Itu cuma Bang Rey saja, jangan berlebihan lah Bang Rey ngomong itu. Tidak enak didengarnya Bang Rey. Iya begitulah ya teman-teman ya. Memang Mbah Gimbul ini orang yang sangat rendah hati ya, sangat rendah hati orangnya juga ya. Beliau ini sangat, saya katakan sangat-sangat luar biasa ya. Tadi saya juga banyak-banyak belajar juga dari Mbah Gimbul, banyak-banyak belajar juga di Majanggar atas kejadian-kejadian selama ini saya lalui, saya hadapi bersama beliau-beliau inilah ya. Tapi kami yang terlalu banyak belajar Benar. dengan Bang Rey. Karena dari Bang Rey lah kami arti dari kehidupan ini. Bisa seperti inilah. Benar. Itulah teman-teman ya. Bisa belajar. Iya, menikmati ketenangan hidup dan arti kehidupan ini dalam perjalanan ini kami belajar dari Bang Rey semua. Tanpa Bang Rey juga kami tidak tahu arah dan tujuan kami nanti ke depan itu. Makanya hadirnya Bang Rey ini di sini kami sangat bangga, kami sangat muliakan karena beliau ini adalah manusia yang paling dibilangkan orang paling suci dan orang banyak bersyukur. Bisa jadi panutan lah. Benar itu. Karena tanpa Bang Rey juga kita tidak akan mampu untuk maju ke depan ini. Yang nggak bisa kita ikut itu sabarnya, Benar. tulusnya. Benar. Itu yang nggak bisa. Ya, saudara-saudara semua ya. Nah jadi nanti tidak usah pulang ke inilah, kita minat sini aja nanti ya. Sekali-sekali Iya lah. sekali-sekali. Pagi baru. Itu tidak bisa ditinggal. Kenapa? Banyak harta. Bagaimana? Kalau ditinggal nanti yang makhluk-makhluk ini pada datang semua ke situ. Hilang itu nanti tempat itu. Oh gitu ya. Iya. Ya tidak ada paksaan juga ya. Saya hanya menawarkan kan jauh perjalanannya. Jadi lebih baik istirahat di tempat Bang Rey Lampung ya. Mungkin lebih nyaman lah. Oh lebih nyaman ya. Udah Iya. terbiasa di hutan Karena ya. sudah menyatu di sana tuh tidak bisa dengan alam dihilangkan juga. Bang Rey dibawa ke sini. Nah, jadi ya saya juga mengajak Majanggar lebih baik istirahatlah di sini daripada nanti pulang lagi ke sana dan bagaimana? Tapi ingin tidur tempatnya apa Gimbul ini? Mbah Kayaknya Gimbul. nyaman enak kayaknya di sana di hutan itu. Enggak ya. Ya. Coba nanti lah lihat aja nanti lah. Ya, ya tapi ya jangan langsung pulang lah. Kita Ya, enggak, sharing kita ngobrol-ngobrol dulu, nanti kita ngopi-ngopi dulu, ya makan-makan dulu daging onta itu nanti. Ada daging onta? Ada onta. Ada. Kita coba dulu nanti. Ada daging onta ada. Boleh. Ada. Aku daging juga onta. pernah dengar. Masa makan pisang rebus terus kita? Iya. Ya, tidak apa-apa lah. Karena namanya kita kan yang penting makanan sehat bergizi itu tadi. Nah, jadi teman-teman ya, saudara-saudara semua, mungkin kalian ini melihat selama ini Bang Rey Lampung ya berhadapan dengan Majanggar, dengan yang lain-lain, kalian selalu mengagung-agungkan Bang Rey Lampung, bahkan memuji-muji, itu semua salah semuanya. Jadi kalian cukup tonton saja, jangan dipuji-puji lah ya. Saya juga manusia biasa, banyak salah dan dosa ya. Jadi saya ini alhamdulillah bisa memberikan edukasi kepada kalian semua, tontonan, hiburan ya. Jadi buat saudara-saudara semua, tentunya itu saya yang banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber ini, karena tanpa subscriber saya juga bukan siapa-siapa di channel YouTube ini. Nah, jadi buat saudara-saudara semua yang sudah hadir, silahkan tuliskan di kolom komentar dari mana saja kalian ya. Bagaimana keadaannya, semoga sehat selalu, panjang umur, Amin. murah rezekinya. Amin. Ya. Jangan lupa dukung terus perjalanan Bang Rey Lampung bersama tim ya. Nah, jadi Majanggar, makanya nih dengan Majanggar ya. Setelah selesai momennya Lebaran ini nanti ya, rencana kedepannya apa yang ingin Majanggar lakukan? Sudah terbiasa petualang. Ketua di lapangan lah ya, bebas, Lapangan, hidup ya. bebas. Hidup bebas. Masih pengen bebas lah. Ya. Cuman mencari rezeki yang halal lah, tidak seperti dulu lagi. Ya, yang halal ya. Yang penting jangan Kalau halal itu yang penting berkah nikmat rasanya. Iya. Begitu. Nah, pesan saya kepada Majanggar ya. Ya rajin-rajinlah sholat lah nanti ya. Insya Allah. Ajaklah. Dengar-dengar ribuan anak buahnya ini katanya. Udah berkurang sekarang nih. Udah berkurang. Udah berkurang. Apalagi dengar sudah seperti ini, Banyak yang nggak terima juga. banyak yang tidak terima juga nih. Jadi atas tobatnya Majanggar ini
kayak beliau tadi banyak anak buahnya yang belum bisa terima. Bahkan katanya ada yang penasaran mana yang katanya Bang Ri itu. Bukan banyak lagi, bukan Iya. satu dong kaki itu lagi itu. Kok bisa-bisanya bos besar kita ini bisa sadar dan ikut tobat Bang Ri? Penasaran kami katanya begitu ya. Iya. Benar itu ya. Benar. Kemarin itu mau datang udahlah kata saya. Ah. Janganlah. Kalau belum sadar ya, itu ada berapa ribu anak buahnya semuanya? 3.700 ya. 3.700 temannya. Kalah pasukan alam goib kita ya. Sampai 3.700 begitu ya. Yang masih aktif yang ikut Yang aktif paling 2.000 lagi. paling 2.000 lagi. 1.700-nya udah enggak, tidak terima mereka itu deh sebenarnya. Oh, sudah Yang meninggalkan 1.700 berarti. tidak terima. Jadi yang 2.000-an itu yang Masih ikut lah, bersama masih bisa dengar lah, masih bisa dengar. masih bisa kita kontrol mereka. Masih nurut lah begitu Masih ya. nurut. Masih nurut. Dia Iya. Ini kita joinan aja biar dia lebih Kekeluargaan. kekeluargaan gitu ya. Tidak usah repot-repot Bang Re. Kami sudah dijamu dan terima dengan baik di sini. Kami sudah berterima kasih banyak Bang Re. Tanpa juga dijamu-jamu seperti ini, kami sangat bangga bisa datang kemari dengan menyapa saudara-saudara dari Bang Re semua, supaya mereka itu sebenarnya itu tahu bahwa kehidupan kita ini cuma hanya dibatasi dengan tanah dan batu saja. Seperti kehidupan perjalanan kita ini nanti, semoga mudah-mudahan Mas Janggar ini aku bisa memberikan kelurusan kepadamu Mas Janggar, supaya kedepannya kau itu bisa lebih baik lagi. Kalau bisa ya, jangan diulangi kembali. Itu saja pesan dari aku. Luar biasa ya memang Pak Gembol luar biasa ya. Bisa. Tapi ini jangan salah ya. Seperti Mak Janggar tadi, dia bisa takbiran, dia juga bisa mengaji. Seperti Mbak Gimbo juga jangan salah teman-teman. Beliau ini pintar sekali bersolawat ini ya. Benar ya? Ya benar. Boleh dengar sedikit suara merdunya? Sedikit saja tapi. Iya nggak apa-apa. Bersolawat dulu ya. Oke baik. Kita dengarkan nih Mbak Gimbul. Jarang-jarang kan kalian itu mendengar Mbak Gimbul ini bersolawat, karena ketika saya pernah mendatangi Mbak Gimbul ini suara siapa? Terdengar sayup-sayup ya, membaca solawat. Saya kira musola masjid, mana mungkin di hutan ada musola masjid. Ternyata Mbak Gimbol sedang membaca solawat di gubuk santai beliau itu ya. Tenang sekali, sejuk sekali. Nah, daripada kalian penasaran yang ingin mendengarkan apa yang saya dengarkan, nah silakan Mbak Gimbol. Baik. Mohon izin dulu ini Bang Re. Iya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Luar Bunyi itu biasa saja. ya pokoknya itu ya. Jadi apa yang saya katakan itu bukan mengada-ngada. Waktu saya juga sampai ini siapa? Terhanyut. Iya. Hanya berpenyakit hati saja Bang. Terhanyut dalam lamunan ya. Yang membaca salawat ini siapa? Sedekah. Perasaan saya di sini nggak ada masjid. Cuman ada gubuk rehot, pikir saya, gubuk derita ya. Tempat kediaman Mbak Gembol ya. Benar-benar. Ternyata Mbak Gembol lagi santai membacakan salawat, merdu sekali. Serasa dunia ini mengingatkan kita ini yang benar-benar banyak dosa ya. Di hutan dengarkan sholawatan, itu luar biasa ya Mbak Gimbul. Saya dekati lagi, ini benar bukan nggak sih Mbak Gimbul ya? Ternyata benar Mbak Gimbul. Itu setiap hari ya sering baca sholawat ya? Setiap hari Bang Re. Setiap kita selesai kita sholat atau bagaimana untuk kita mengajarkan semua. Ya seperti Bang Re juga mengajarkan kepadaku terlebih dahulu kan. Jangan sampai telat walaupun dalam hati ya. Benar. Karena itu adalah kunci tiang kita untuk kita menenangkan hati. Di saat kita sedang kisruh ataupun pikiran kita sedang kacau, bisa kita baca dengan selawat yang lainnya. Asalkan kita niat dari dalam hati kita minta niat tenangan dalam diri kita supaya kita Biasa ya. Dalam.
dalam sekali Bang Gimbul, walaupun penampilannya seperti ini ya. Nah itu salah satu bukti bahwa kita itu tidak bisa menilai rendah seseorang dengan hanya penampilannya saja ya.